Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, dan tak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah SAW. Perkenalkan, saya Rizpan Agustina Salikoh dari jurusan Ilmu Quran Tafsir semester 1. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik al-Quraisy al-Taimi. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Kemudian, dengan nama ini lebih dikenal dalam berbagai periwayatan oleh ulama Ahlussunnah sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar digelari dengan beberapa gelar, yaitu Atik dan Al-Siddiq. Gelar Atik yang disandang oleh Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa disandangkannya gelar tersebut karena wajahnya yang atik atau cerah dan bersih. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ia digelari dengan atik karena garis keturunannya yang bersih dan tidak ada cacatnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ibunya tidak memiliki seorang pun anak laki-laki. Adapun digelari dengan As-Siddiq, ulama juga berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwa sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan, orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Oleh sebab itu, ia digelari dengan As-Siddiq. Kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dari sini dapat kita pahami bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih muda dari Rasulullah SAW karena beliau lahir pada tahun gajah atau tepatnya pada tahun 571 Masehi. Ibu Abu Bakar As-Siddiq bernama Salma binti Syakar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Ia digelari dengan Ummu Al-Khair. Sedangkan bapaknya adalah Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fatu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit lebih kurang 15 hari. Pada rentang waktu tersebut, ia hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Agar sholat jamaah di masjid itu bisa terus berlanjut, Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar meninggal pada usianya yang ke-63 tahun. Jenazah Abu Bakar As-Siddiq dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma binti Amisi, sesuai dengan wasiatnya sebelum ia meninggal. Jika ada hal-hal yang tidak bisa ia lakukan, maka ia meminta bantuan kepada putranya, Abdurrahman bin Abu Bakar. Sekarang pernikahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, Abu Bakar As-Siddiq ini menikah dengan 2 orang istri ketika ia masih di Mekah. Mereka adalah Qatilah binti Al-Aji dan Ummu Rumam binti Amir bin Uwaimah. Dari istrinya yang pertama, ia dianugerahi anak Abdullah dan Asma. Dan dari istrinya yang kedua, ia dianugerahi dengan Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq menikah kembali dengan 2 orang istri, yaitu Habibah binti Kharijah dan Asma binti Umaisi. Dari Habibah, ia dianugerahi Ummu Kulsum yang lahir setelah ia meninggal. Ummu Kulsum menikah dengan Talha bin Ubaidillah yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan dari Asma, ia dianugerahi dengan Muhammad. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq diabadikan dalam Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat 40. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama masuk surga. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang senantiasa bersegera untuk kebaikan. Yang keempat,
Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, Abu Bakar As-Siddiq adalah mufti pada masa Rasulullah SAW. Yang keenam, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang kepercayaan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang sangat tawadu. Abu Bakar As-Siddiq sebelum dan sesudah masuk Islam. Sebelum Abu Bakar tumbuh dan besar di tengah bangsa Quraisy di kota Mekah, ia merupakan keturunan yang terhormat dari kabilah Taim. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq sangat dikenal dengan sosok yang jujur, berakhlak yang baik, dan jauh dari kebiasaan buruk kaum jahiliyah seperti gemar bermain wanita dan minuman keras. Setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam setiap dakwanya. Ia tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya untuk menyebarkan agama Allah. Beliau juga niat melakukan aktivitas dakwah. Beliau mengarahkan dakwanya kepada dua kelompok, yaitu pertama, kelompok Quraisy, kedua, kelompok fakir miskin dan yang terjolimi. Syukran, jazakumullah khairan. Itulah pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.